balik lagi di acara Hopcast kita dan kali ini aku ditemani sama Ibu Lina Arif. Dia adalah seorang konselor yang sempat menjadi narasumber pada acara sharing session di House of Hope bulan Mei kemarin. Jadi seperti apa Hopcast kita kali ini? Seperti biasa aku harus tanya dulu nih, hope-nya dari Ibu Lina Arif. Oke, selamat datang Ibu Lina. Ya, selamat. Jadi kalau di Hopcast ini biasanya semua narasumber aku akan ditanya dulu nih, ada hope apa, terus nanti pas kita menjelang akhir dari acara Hopcast ini akan kita reveal hope-nya itu. Jadi ini aku akan kasih dulu kertas sama pennya supaya Ibu Lina bisa tuliskan hope-nya dan nanti kita reveal. Ya. Aku panggilnya Ibu, Cici, Kakak, enaknya apa nih? Bebas. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa Ibu Lina ceritakan dulu bagaimana dengan background-nya Ibu Lina. Yang aku tahu kan as a counselor, mungkin background-nya lebih jelas lagi supaya teman-teman di rumah bisa lebih paham gitu. Ya, saya sebagai praktisi yang memang berkecimpung di dalam dunia anak dari tahun 1995. Itu di dalam pendidikan anak, kemudian hingga saat ini melihat kebutuhan anak-anak dan orang tua. Iya. Sehingga pada tahun 2019 saya mengambil bidang studi konseling. Dan itu untuk membantu bagaimana mendampingi anak-anak berproses, orang tua berproses, untuk ada kesadaran, kemudian menerima diri mereka. Kemudian juga untuk memunculkan apa sih yang ada di dalam diri mereka sehingga mereka punya keterampilan untuk menghadapi kehidupan ini. Oke. Dan anak-anak ini anak-anak normal mainstream atau memang anak-anak dengan kebutuhan khusus? Anak-anak normal, kemudian anak-anak orang tua, lebih ke orang tua. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus lebih pendampingan kepada orang tuanya. Oke. Dan ini memang ada di Bandung, praktek di Bandung? Iya. Oke, baik. Dan sebenarnya apa sih yang menjadi inspirasinya Ibu Lina untuk mau mendalami ilmu parenting ini? Ya, karena saya melihat pada saat saya berkecimpung dalam dunia pendidikan anak, itu anak-anak mengalami banyak kendala. Tapi itu tidak terlepas dari bagaimana pola asuh dari orang tuanya. Jadi kalau misalkan kita hanya mendidik anak, mengarahkan anak-anak saja tanpa kita berinteraksi dengan orang tua, itu tidak akan menjadi efektif. Jadi tertarik sekali untuk bagaimana ya menguasai ilmu parenting, konseling, supaya saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Gitu. Dan so far challenges-nya pasti banyak dong ya? Ya. Mungkin Ibu Lina bisa ceritakan beberapa yang challenge dari parents-nya ini nih, dari anak-anak mungkin yang parents dengan anak berkebutuhan khusus. Ya, biasanya parents dengan anak berkebutuhan khusus itu menjadi orang-orang yang menarik diri, kurang bersosialisasi. Kemudian mereka juga hidup dengan dunianya sendiri mungkin karena mereka merasa malu, mengalami penolakan, merasa gagal, merasa salah dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita mendampingi mereka untuk mereka bisa bangkit dan mengenali kembali, oh ada potensi diri, kemudian bisa menerima keunikan anak-anaknya. Nah itu proses yang tidak mudah ternyata. Jadi itu biasanya dimulai parentsnya dulu yang mencari informasi di mana nih bisa. Iya. Gitu. Jadi atau dari Ibu Lina juga sering kayak memberikan informasi keluar bahwa oh kalau misalnya kamu butuh bantuan bisa ke sini gitu atau memang menunggu mereka datang. Jadi kami tuh ada komunitas di gereja. Jadi memang di gereja itu mengetahui bahwa memang ada konselor untuk anak remaja dan juga parenting. Jadi siapapun bisa menghubungi kalau memang memerlukan pendampingan. Iya, dan berharap memang parents yang menyadari ya ada kebutuhan itu. Nah, sehingga bisa lebih efektif. Kalau misalkan sadar ada kebutuhan, itu akan lebih baik ya. Karena memang ada satu needs gitu loh dari diri parents gitu untuk mencari pertolongan lah istilahnya ya atau pendampingan. Seperti itu. Biasanya lebih parentsnya nih lebih yang maminya atau dedinya nih? Maminya ya, di mana-mana sepertinya maminya ya. Oke.
Seperti yang dijelaskan tadi di awal bahwa Ibu Lina ini udah pernah menjadi narasumber pada saat House of Hope mengadakan sharing session dengan parents, dan untuk mempersiapkan para parents nih untuk mendukung, menguatkan satu sama lain. Mungkin bisa diceritakan awalnya tuh kenapa bisa menjadi narasumber dalam acara sharing House of Hope yang kemarin bulan Mei ini? Ya, jadi saya kenal dengan Miss Yesi yang memang jadi mengurus House of Hope juga ya, salah satu pengurus House of Hope. Kemudian dihubungi mungkin dari latar belakang karena saya mungkin membentuk komunitas ini di gereja pada saat itu. Membentuk komunitas ini mengundang anak-anak berkebutuhan khusus untuk tampil mereka dengan satu dan banyak hal yang mereka miliki. Waktu itu ada yang dance, ada yang menyanyi, kemudian ada memain musik ya, memainkan alat musik. Nah dari situ kami memang rutin mengadakan komunitas di gereja untuk setiap hari Minggu. Anak-anak berkebutuhan khusus boleh datang dan beribadah. Nah dari situ saya memiliki interaksi dengan orang tua dan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi memang beban itu ada ya pada saat diminta untuk menjadi narasumber ya. Ini merupakan satu kesempatan ya untuk berbagi apa sih yang sudah dijalani selama ini. Gitu. Apakah ada pengalaman pribadi atau profesional yang mendorong Ibu Lina untuk terlibat dalam sesi ini? Itu tadi pengalaman ya, bagaimana merintis satu komunitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus bisa diterima di dalam lingkungan kecil, di dalam gereja lah, itu dari situ. Bagaimana menurut Ibu mengenai peran orang tua dalam mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak mereka? Itu sangat penting ya, karena anak berkebutuhan khusus itu mereka terbatas di dalam komunikasi. Dan orang tua hendaklah bisa menjadi juru komunikasi untuk anak-anaknya ya, menghubungkan anak-anak dengan dunia luar. Orang tua yang paling tahu kebutuhannya seperti apa, kemudian keterbatasan mereka seperti apa, kemudian juga kelebihan mereka seperti apa. Nah, orang tua yang bisa mengkomunikasikan apa yang anak-anak ini miliki kepada dunia luar, sebenarnya itu sih. Ya, jadi penting sekali untuk orang tua bisa terlibat di dalam perkembangan anak-anaknya. Menurut Ibu, apa saja langkah-langkah yang bisa diambil orang tua untuk memastikan anak-anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan pendidikan dan dukungan yang tepat? Memang tidak mudah ya untuk menerima keadaan anak-anak berkebutuhan khusus, tapi orang tua sangat bisa intervensi dari usia dini. Pada saat misalkan anaknya didiagnosa mengalami satu kebutuhan khusus, orang tua bisa mencari informasi. Apa sih yang sebenarnya anak-anak itu butuhkan? Mencari komunitas, bisa belajar dari seminar, dari buku-buku, dari jurnal. Kemudian segera mencari treatment atau terapi apa sih yang cocok untuk anaknya sedini mungkin. Karena usia anak sedari kecil itu mereka memiliki golden age ya, untuk anak-anak kebutuhan khusus juga golden time-nya itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian cari keunikan apa yang menjadi minat bakat anak-anaknya. Jangan fokus kepada kekurangannya, tapi fokus kepada apa yang menjadi kelebihan dari anak-anak itu. Pasti dalam setiap diri anak itu mereka terlahir memiliki satu keunikan. Nah itu yang harus digali dan harus dicari. Gitu. Oke, jadi mencari kelebihannya. Iya betul, tidak fokus kepada kelemahannya. Mungkin Ibu Lina bisa kasih suggestion buat orang tua nih yang masih ragu-ragu, masih malu, bahkan mungkin some parents agak denial bahwa anaknya itu sebenarnya udah ada tanda-tandanya kebutuhan khusus. Ini ada saran tertentu mungkin buat parents yang seperti ini? Iya. Ya tadi itu tidak mudah, tapi banyak-banyaklah mencari informasi ya. Apa sih yang tanda-tanda yang dimunculkan, yang terlihat dari perkembangan anak-anak kita. Setiap anak itu kan mengalami tahap perkembangannya. Kalau belum bisa menguasai keterampilan-keterampilan khusus yang memang ada di dalam masa-masa perkembangan itu, cepat-cepat berkonsultasi dengan dokter, kemudian klinik tumbuh kembang anak. Nah, kemudian mencari informasi juga ya, komunitas yang mendukung, kemudian pusat-pusat terapi juga ya, untuk bisa mencari tahu sedini mungkin gitu. Dengan komunitas ini orang tua sebenarnya mendapatkan support sih. Mereka tuh jadi bisa belajar satu dengan yang lain. Kemudian mereka bisa melihat atau mendengar pengalaman orang tua yang lain. Mungkin
yang tadinya mencari informasi itu sulit, tapi karena sudah ada yang mengalami, itu kan jadi lebih mudah. Ya, jadi sudah lebih mudah kemana saja, apa yang harus dituju gitu. Kemudian di dalam komunitas itu, dalam support system yang baik, itu juga bisa saling terbuka, bisa saling support, kemudian tidak merasa sendiri, bisa belajar banyak hal. Kemudian itu melatih bagaimana bisa bersosialisasi sih sebenarnya. Karena tantangan bagi keluarga atau orang tua dengan anak kebutuhan khusus adalah menarik diri dari lingkungan sosial. Tapi kalau sudah ada komunitasnya, mereka bisa melatih untuk bersosialisasi di situ. Kemudian juga bisa mengkoreksi. Mungkin ada pola asuh yang kurang tepat karena ketidaktahuan. Tapi di dalam sharing, di dalam komunitas itu kan jadi tahu, oh oke, ternyata kurang tepat nih. Atau ternyata, aduh saya kayaknya teori sendiri gitu ya. Atau hal-hal yang kurang tepat lainnya. Jadi bisa berespon dengan benar, memperbaiki respon untuk kedepannya. Seperti selain itu. Tempat untuk informasi, tempat untuk jadi solusi juga. Betul, saling menguatkan di situ ya. Yang penting adalah di dalam sharing session itu tidak sendiri itu aja. Ya, tidak merasa sendirian. Biasanya kan tertutup kemudian merasa, aduh kok saya yang paling sulit, saya yang paling apa ya istilahnya paling salah mungkin gitu ya. Paling tidak beruntung dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat atau mendengar sharing dari teman-teman itu kita jadi, oh iya ya ternyata ada teman sepenanggungan dengan saya gitu, bisa saling menguatkan. Stronger together. Ya, betul. Lalu bagaimana pengalaman Ibu Lina melihat interaksi dan keterlibatan orang tua dalam acara sharing session yang Mei kemarin? Ya, itu baik sekali ya. Mereka itu bisa saling terbuka, bisa saling support. Dan mereka penting sekali menemukan kesadaran jadinya. Kesadaran bahwa ada beberapa orang tua tuh yang jadi sadar, oh, oke, saya sudah memberikan sekian lama waktu saya untuk anak saya, sekarang waktunya saya untuk memperhatikan diri saya. Seperti itu ya. Jadi bagaimana mereka bisa mencintai atau mengasihi dirinya. Mungkin selama ini apa ya, untuk waktu untuk diri sendiri itu mungkin sangat kurang ya. Semuanya itu dicurahkan untuk anaknya. Tapi dari sini mereka juga merasa perlu loh saya untuk balance living gitu loh. Saya juga perlu untuk merawat kesehatan saya, jasmani, kemudian secara jiwa juga gitu ya. Jadi mereka, oh iya ya ini mungkin waktunya untuk saya gitu. Kemudian ada orang tua juga yang terus jadi sadar, oke, mereka melihat keterbatasan anaknya, saya harus sehat, saya harus kuat, saya harus menjadi tangan dan kaki untuk anak saya. Jadi semangat itu muncul kembali. Mungkin selama ini sudah, aduh ya tinggal sisa-sisa mungkin ya gitu ya. Ya udahlah rutinitas menjalani, tapi sekarang mereka menjalaninya dengan semangat yang baru. Dengan satu pengharapan yang baru berbeda gitu. Iya, different point of view jadinya. Iya, betul. Walaupun kondisinya masih tetap sama, tapi cara pikir mereka itu sudah mengalami perubahan. Ada nggak cerita dari salah satu parents atau mungkin beberapa parents saat acara yang kemarin itu yang kayaknya wah ini sesuatu banget nih, inspiratif banget, yang mungkin bisa ibu sharing lagi ke teman-teman Hope People? Iya. Mungkin ada parents juga yang kehilangan tapi belum memproses kehilangan itu. Kehilangan karena mungkin ditinggalkan oleh pasangannya, karena memiliki anak kebutuhan khusus, atau mungkin juga sebagai single parents yang memang sudah meninggal pasangannya. Jadi mereka ada kesadaran, oh iya ya ternyata saya itu skip gitu loh tahapan untuk saya berduka gitu ya. Jadi mereka oke, saya mau mengenang saat-saat mungkin ya masih bersama dengan anggota keluarga yang sudah meninggal, atau mungkin apa yang menjadikan saya kuat sebagai single parent saat ini gitu ya. Jadi di situ mereka ada apa ya, kesadaran untuk memproses. Oke, ternyata saya skip ini, saya nggak berduka gitu ya. Saya akan mencoba melalui tahapan itu. Gitu. Itu tuh baik sih untuk emosional mereka ya. Untuk mereka bisa lebih kuat sih ke depannya. Gitu. Iya. Harus punya ini ya supaya bisa melepaskan traumanya. Jadi benar-benar healed. Jadi
menghadapi iya. gitu, menghadapi balik kesadaran, oke, memang kondisi seperti ini, memang ditinggalkan atau memang sudah meninggal gitu ya, pasangan yang harusnya mendampingi. Jadi mereka, oh ya itu memang harus saya rasakan kembali ya, harus saya maknai ulang. Nah itu sih, itu yang menjadi, dan itu pada saat dibagikan itu menimbulkan empati dari yang lain sih. Jadi pada nangis semua Untuk gitu support. dong. Untuk mereka jadi support, oh oke gitu ya. Jadi saling berpelukan lah, saling menguatkan gitu ya. Itu suasana yang memang hangat ya pada saat itu. Apa yang Ibu Lina harapkan bisa dicapai nih melalui keterlibatan Ibu sebagai narasumber dalam sharing session bersama orang tua? Ya, itu saya ada sukacita tersendiri pada saat saya ada di sana mendampingi, gitu ya. Jadi saya tuh bisa mendampingi mereka timbul kesadaran, kemudian mereka bisa lebih menerima keadaan saat ini, dan itu akan mempengaruhi tindakan mereka sih selanjutnya. Jadi pada saat saya mendampingi itu, berharap mendampingi saja sudah cukup deh gitu ya, untuk mereka ada kesadaran dan mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda saat ini. Banyak dari peserta yang datang kemarin tuh terus konsultasi, terus berhubungan dengan Bu Lina? Ada beberapa ya, kita jadi saling add di medsos ya, saling komunikasi di sana gitu. Bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya House of Hope ini yang menjadi jembatan untuk IBK supaya mereka bisa terjun ke dunia kerja? Ini satu wadah yang baik sekali ya, saya pikir ya, mempelopori satu istilahnya gerakan untuk orang semakin sadar bahwa individu berkebutuhan khusus juga itu harus diberikan kesempatan ya untuk mereka berdaya, untuk mereka juga bisa menampilkan karya-karya mereka. Ya, ini satu sarana atau wadah yang baik sekali ya. Dan melalui House of Hope ini berharap ada kampanye terus ya. Jadi orang kan jadi melihat, oh ternyata individu berkebutuhan khusus pada saat diberikan kesempatan mereka juga bisa kok menghasilkan karya-karya yang baik. Mereka juga bisa istilahnya bisa mandiri dan mereka juga bisa berguna bagi sesamanya gitu. Ada pesan-pesan khusus mungkin Ibu yang bisa disampaikan buat parents yang dianugerahi anak-anak dengan kebutuhan khusus? Ya, untuk parents dengan individu berkebutuhan khusus, bukan salah parents ya, itu adalah satu kesempatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita bertumbuh, bukan anak-anak saja yang bertumbuh, tapi parents juga bertumbuh. Entah ada rencana apa di balik semua ini yang memang sudah Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita. Jadi tetap semangat parents ya, melihat apa sih yang menjadi kekuatan dari anak-anak kita. Pada saat kita sadar dan kita menekankan pada kekuatan, maka mereka pun juga akan semakin ya mengeluarkan apa yang menjadi kekuatan mereka. Tetap semangat ya parents. Oke, terima kasih banyak Ibu Lina. Sekarang waktunya aku mereveal yang menjadi hope-nya Ibu Lina. Oke, aku bacakan ya Bu Lina. I hope orang tua bangga mendampingi individu berkebutuhan khusus. Oke, be proud parents. Jadi ingat jangan fokus sama kekurangannya, fokus sama kelebihannya. Dan mungkin kalau aku bisa tambahin, parents biasanya kalau misalnya saat mengandung tentu punya ekspektasi tertentu, punya harapan-harapan tertentu, oh nanti gini gitu. Jadi mungkin bisa di shift mindsetnya lebih ke accept daripada expect yang terlalu berlebihan. Jadi just accept, cari kelebihan anak-anak kamu apa dan bantu mereka karena ya memang mereka perlu supportnya kamu. And again, you need to be strong, you need to be okay, you yourself need to be okay first. Jadi thank you udah join Hopcast kita hari ini. Terima kasih Bu Lina untuk waktunya. Sama-sama. I'll see you next time.